Hai guys, apa kabar? Semoga kalian memberikan kebaikan ya. Selamat hari Rabu. Mohon maaf hari ini aku upload satu video doang, tapi aku berharap ada energi kalian yang bisa masuk ke dalam sini ya. Oke, aku akan ngambil 3 file. Udah lama ya nggak main 3 file ya. 1 2 3. Oke. BTW ini hanya fun reading, jadi buat happy-happy aja, buat senang-senang aja. Tolong jangan dibawa serius banget, karena namanya fun reading itu buat bahagia-bahagia doang ya guys, gitu. Oke, kita temanya adalah pesan dari jodoh kamu. Oke, ini request dari teman-teman subscriber, so silahkan kalian pilih menurut keinginan kalian. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Oke, ini file 1, ini 2, dan ini 3. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Oke, mohon maaf ya, cuma satu video aja hari ini. Oke, so kalau sudah, aku akan mulai dari 1, 2, 3. Kita mulai dari file nomor 1, kita singkirkan file 2 dan 3. Oke, kita mulai sekarang. Oke, aku baca nanti. Itu buat file 1 terlebih dahulu. Oke, file nomor 1. Pesan dari jodohmu. Pesan dari jodohmu. Oke, ada Queen of Swords. Lalu ada The Magician. Oke. Ada The Tower. Oke. Ada Nine of Swords. Ada The Two of Cups. Ada Seven of Pentacles. Oke, di sini kamu terlalu banyak overthinking ya, kalau aku lihat. Dan jodohmu ini tidak mau kamu terlalu bawa perasaan, terlalu mikirin dan bertanya kapan jodoh datang, kapan jodoh datang. Di sini justru ketika kamu lagi tidak memikirkan jodoh, ketika kamu lagi fokus dengan money, dengan karir, dengan hal-hal yang positif, dia akan datang, dia akan cepat datang kepada kamu. Jadi di sini kamu harus fokus pada apa yang sedang kamu kerjakan, ya, lakukan aja, let it flow. Justru ketika kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan dan kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, bisa fokus pada apa yang kamu mau, bisa menikmati perjalanan kebahagiaan kamu, kehidupan kamu, perjalanan apa yang kamu mau, ya, dan kamu melupakan kapan jodoh datang, dia akan datang. Jangan overthinking terus gitu. Kamu ngerasa beban banget nih karena kamu justru mempertanyakan kapan jodoh datang, kapan jodoh datang. Yang literally sebaiknya kamu jangan terlalu memikirkan jodoh kamu datang gitu. Karena ketika kamu mikirkan terus, kamu jadi nggak konsentrasi, kamu jadi kayak jujur aja, kamu jadi kayak membludak, terus pekerjaan kamu juga jadi nggak fokus, dan kamu jadi kayak kurang percaya diri gitu. Kamu harus bisa membangkitkan semangat diri kamu untuk kerja. Lihat, kamu akan bertemu dengan jodohmu. Jodohmu tuh akan datang dalam lingkup pertemanan dan pekerjaan, ya, masih dalam lingkup pertemanan dan pekerjaan. Dia akan datang dan memberikan kisah cinta untuk kamu. Jujur ya, di sini yang aku lihat adalah kamu jangan gampang pesimis. Kamu justru lebih harus optimis gitu. Perjalanan kamu masih panjang, ya. Di sini dia akan memberikan cahaya kebaikan dan kebahagiaan untuk kamu. Kalau aku lihat, walaupun dia memang umurnya jauh lebih muda gitu, tapi dia pikirannya dewasa gitu. Kalau kamu bertanya dia siapa,
Dia adalah orang yang paling dekat dengan kamu gitu. Kalau yang aku lihat dia dan kamu mungkin sering bertemu dalam lingkup pertemanan dan lingkup pekerjaan juga. Aku ngerasa kamu sama dia mempunyai kayak kontrak, ikatan ya. Mungkin kamu dalam satu kantor gitu ya, mungkin kamu atasan atau dia bawahan ya. Dan di sini kalian jadi sering berbagi, dan atau mungkin kalian jadi kayak ngobrol gitu ya, bakal ngobrol, bakal banyak punya cerita. Dan aku lihat ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Aku ngerasanya gitu. Kamu banyak banget pelajaran yang ketika kamu bersama dia, kamu jadi lebih positif, kamu jadi rajin kerja gitu. Makanya aku bilang sekarang kamu fokus pada karir aja. Nanti ketika kamu sudah yakin ya, yakin untuk karir kamu udah bagus, ketika kamu udah yakin nih, gue di titik aman, dia akan hadir. Makanya kamu jangan terlalu mikirin kapan jodoh gue datang ya, kapan jodoh gue datang ya. Ketika kamu beneran cuman mikirin jodoh gue datang terus, ya kamu gak akan maju, jujur. Kamu gak akan bisa melihat cahaya ya, gak akan bisa melihat kebahagiaan. Justru kebahagiaan kamu akan hadir ketika kamu tuh menjadi diri kamu sendiri, ketika kamu sudah di tahap stabil finansial gitu. Dia akan datang ya. Istilahnya walaupun kamu sama dia sudah bertemu ya, istilahnya ya, kalau kamu sama dia sudah bertemu, tapi aku ngerasa dia akan datang ketika kamu sama dia udah sama-sama stabil gitu. Ada signifikan umur, entah kamu lebih tua, entah kamu lebih muda ya. Kamu berdealing dengan Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini, dan Capricorn, Taurus, Virgo ya. Oke. Tapi aku lihat di sini dia akan hadir sih. Jodohmu akan bilang jangan nungguin aku gitu. Kamu harus bisa berkembang dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan, nah, dan waktunya udah tepat, dan kamu sama-sama udah satu frekuensi, dia akan menunjukkan dirinya gitu. Dan dia ini tipikal orang yang lumayan struggling ya. Jadi dia udah tahu capeknya hidup, dan dia udah mengerti hidup itu harus bagaimana gitu. Yang aku lihat tinggal kamu sama dia sama-sama punya visi misi dalam hidup, visi misi dalam kebahagiaan, dan visi misi dalam hubungan gitu. Yang penting kamu harus punya kesiapan mental, yaitu kerja keras terlebih dahulu ya. Jadi biar bisa ternyata tuh kehidupan setelah menikah jauh lebih rumit daripada sekarang gitu. Yang bikin kamu akan lebih mengerti ternyata hidup setelah menikah itu akan lebih berat. Makanya di sini kamu dituntut untuk lebih mikirin kerjaan dulu, baru nanti ketika udah siap, ketika frekuensinya sudah pas, dia akan hadir memberikan cinta untuk kamu gitu. Kita akan baca dari oracles-nya, ada infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Dia akan memberikan sebuah kesuksesan dalam hidup kamu, dan kamu akan lebih banyak kayak membuahkan hasil untuk panen kerja kamu. Jadi kamu akan kayak lebih berkembang gitu. Ketika kamu nggak mikirin karir, nggak mikirin hubungan. Jadi jodohmu bilang kalau kamu harus fokus karir dulu. Nanti ketika kamu sama dia udah sama-sama satu frekuensi, dia akan kayak memberikan kode-kode, sinyal-sinyal gitu. Intinya di sini kamu jangan salah pasangan. Ketika kamu mencari yang terbaik, akan banyak yang lebih terbaik. Tapi yang bisa menerima kita ada apa adanya, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, itu yang akan menjadi jodoh kita gitu. Dia minta kamu jangan nungguin dia, tapi kamu harus bisa berkembang, kamu harus bisa mandiri gitu. Oke? Mungkin itu aja untuk fase 1. Jadi jodoh kamu akan datang dalam waktu dekat. Cuman di sini kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, mandiri. Itu pesan dari jodoh kamu. Jodoh kamu pingin kamu lebih
bisa struggling sama hidup kamu, biar nanti nggak kaget pas pernikahan, pas kehidupan setelah menikah tuh pasti banyak lika-likunya, banyak hal-hal yang akan terjadi gitu. Oke, thank you PL1, semoga ini bisa resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. And see you guys next video, bye. Oke, kita lanjut buat PL2. Oke, kita lanjut. Di sini ada your light is shining brightly. Oke, jodohmu pingin bilang, kamu teruslah bersinar, teruslah tetap berjaya, teruslah tetap maju. Karena kemungkinan dia akan datang ketika kamu sudah sukses, ya. Jodohmu pingin kamu terus berkembang, ya. Terus bisa menjadi diri kamu sendiri, bahagiain diri kamu, dan tentu bahagiain orang-orang di sekitar kamu. Aku ngerasa kamu akan banyak mencari kebahagiaan dalam waktu dekat, entah itu soal karir, hobi, dan lain-lain. Yes, kita akan lihat. Aku akan membaca dari kartu tarot. Semoga ini bisa berguna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari jodohmu. PL2, pesan dari jodohmu. Oke. Shuffling lagi. Pesan dari jodohmu. Five of Pentacles. Fokus pada finansialmu nih. Kamu harus belajar untuk lebih yakin kalau hidupmu itu nggak cuman jodoh, tapi karir juga finansial. Ketika kamu sukses, jodoh akan mengikuti. Yes. Jadi makanya di sini kamu harus tetap bersinar dan harus tetap yakin kalau jodohmu ini akan datang ketika kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, belajar menerima kekurangan kamu, ya, menerima apa yang kamu sukai, belajar untuk lebih percaya diri pada intuisi kamu, ya. Oke. Jadi gini, ada batas usia. Kayak ibarat kata gini, kamu sama dia tuh beda jauh. Jodoh kamu itu ternyata usianya lebih muda dibanding kamu. Aku melihatnya gitu. Dan dia bilang, ya aku walaupun aku lebih muda daripada kamu, tapi aku bisa loh menjadi orang yang bikin kamu bahagia, dan kamu bisa menjadi orang yang penting buat aku gitu. Dia pingin kamu tetap bersinar untuknya, untuk orang-orang terdekatnya, dan kamu berdilin pada Scorpio, Pisces, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, intinya kunci utamanya kesabaran, tetaplah membuka hati, ya. Jangan menutup hati kamu, ya. Jangan menutup hati kamu pada orang. Ketika kamu menyukai seseorang, ya ungkapin aja. Dalam artian, jadilah teman terlebih dahulu. Ketika kamu bisa menjadi temannya dia, terus ketika kamu nyaman sama dia, nanti kan ada timbul benih cinta tuh. Nah, di situ ada King of Cups. Perasaannya dia tuh besar loh, kamu. Wow, kalian berdealing dengan water sign di sini. Perasaannya dia tuh besar banget ke kamu, aku ngelihatnya, dan dia bikin kamu nyaman banget. Cuman bagaimana kamu dan dia tuh bisa sama-sama mengontrol perasaan, ya. Karena di sini aku ngelihat oke, kamu sama dia sudah sama-sama ketemu sih. Kalau aku lihat kamu sama dia satu kerjaan nih. Oh my god, iya, kamu sama dia satu kerjaan. Dan lucunya kamu sama dia tuh bisa sama-sama saling support gitu loh. Walaupun kalian beda dunia. Kayak kamu sama dia tuh different path, gimana ya, kayak kamu tuh sukanya berbau Mandarin, pasangan kamu sukanya berbau Jepang, tapi kalian tuh sama-sama support gitu, sama-sama support each other. Oh my god, ya aku bilang di sini kalian jodohmu tuh pingin
kamu bersinar dan fokus ke karir dulu. Dan dia bilang, aku tuh emang lebih muda tapi aku bisa ngebahagiain kamu kok gitu ya. Ada that. Kayak kamu selama ini melawan perasaan kamu deh ya. Aku ngerasa dia udah datang, cuman kamu kayak masih sebenarnya gue nggak mau gitu, nggak mau sama pacaran yang lebih muda gitu. Karena bagiku kalau perasaan lebih muda tuh kayaknya nanti berat di hubungan. Tapi kalau misalkan emang dia jodoh kamu gimana? Iya. Tapi ternyata kalau emang dia adalah orang yang bisa ngebahagiain kamu gimana? Soalnya di sini ada date gitu loh. Ya, kamu harus membuang ya namanya opini kamu tentang pasangan tuh harus seumuran atau lebih tua. Aku ngerasa dia ini walaupun jauh lebih muda tapi pemikirannya dewasa loh gitu. Makanya di sini aku ngelihat kamu harus mulai belajar untuk menerima gitu. Wow, dia orangnya baik loh, dia orangnya perhatian loh, bahkan dia nurut banget sama kamu. Kalau kamu pingin ini, wah dia nurut. Kalau kamu pingin ini, dia nurut gitu. Dia bakal selalu ada untuk kamu kalau kamu ngerasain. Cuman mindset kamu emang harus kamu rubah biar kamu nggak mikir tentang hubungan itu harus seumuran atau lebih tua gitu. Karena jodohmu cuma pingin bilang, tolong terima aku apa adanya, walaupun aku jauh di bawah umurmu, tapi aku bisa ngebahagiain kamu gitu. Karena dia pingin kamu tuh lebih sadar tentang perasaan dia kepada kamu. Terus aku ngelihatnya juga dia memang tulus ya, tulus banget, walaupun memang ya kamu nggak peka sih, kamu lebih kayak bosi ke dia gitu. Kayak sih udah saling mengenal deh, dan kamu di sini lebih kayak jual mahal ya nggak sih? Kamu jual mahal ya sama dia, padahal sebenarnya dia pingin punya kestabilan hubungan nih sama kamu, cuman kamu di sini jual mahal banget sama dia. Ya nggak apa-apa sih, cuman kamu harus merubah mindset kamu. Kalau ternyata emang dia jodohmu, kamu nggak bisa menentang Tuhan dan nggak bisa menentang Allah loh. Semesta kamu harus bisa menerima itu. Makanya ada date yang harus bisa kamu kontrol tuh pikiran kamu. Rubahlah mindset kamu. Kalau emang dia yang terbaik, kenapa nggak dicoba gitu loh guys. Oke, lebih baik kamu siapkan dirimu aja untuk peluang-peluang yang ada. Oke guys, thank you for watching untuk file 2. Semoga kalian diberikan kebaikan, and see you guys next video. Bye bye. Halo guys, ini file terakhir. Ya, ada narrow pathway 3 Jadi di sini jodohmu pingin bilang, hidup itu jalannya memang berlika-liku, tapi sampai ke aku kamu harus bisa bersinar, kamu harus paham kehidupan, karena kehidupan itu emang nggak mudah gitu, akan ada naik turun, akan ada jalan yang berlika-liku. Jadi di sini kamu harus bisa bahagia. Fokuskan pada kebahagiaanmu, fokuskan pada diri kamu gitu. Wow, the High Priestess. Jangan menunggu aku, tapi kamu harus bisa mandiri. Ya, aku akan hadir ketika kamu sudah siap secara lahir dan batin. Aku siapa? Aku adalah orang terdekat kamu. Ya. Kamu sudah mengenal aku, cuman saat ini kita mungkin dalam dunia yang berbeda, karena kamu sekarang sedang dituntut untuk mandiri, untuk fokus pada finansial, fokus kepada keberhasilan kamu, karir kamu, hobi kamu, dan kebahagiaan kamu. Tenang, aku akan hadir untuk kamu, akan menjadi pendengar kamu,
Tapi nggak sekarang ya. Ketika aku datang, tolong nanti kamu jaga aku ya, gitu. Aku siapa, mungkin kamu akan mengenal aku dalam waktu dekat ini, gitu. Cuman saat ini kamu harus lebih fokus pada kesibukan kamu. Iya. Dia juga bilang kalau misalkan kamu dibenci orang, dijauhi orang, terus kamu ditinggal orang, it's okay. Perjalanan kamu nggak cuma sampai hari ini kok, gitu. Masih ada perjalanan-perjalanan lain yang akan kamu hadapi. Misalkan nanti ketika kita menikah, tentu masih banyak lika-liku, dan kamu pasti akan menemukan banyak hal yang memang pada dasarnya bikin kamu sedih dan kecewa. Tapi itu nggak apa-apa, karena kehidupan memang harus naik turun, dan kita harus bisa tetap menyeimbangkan hubungan kita ini nanti ke depannya, gitu. Aduh, so sweet. Ada that. Jadi di sini yang kamu harus lakukan adalah bagaimana kamu bisa mengembangkan diri. Mungkin kamu berada di situasi pekerjaan yang sudah tidak nyaman, lingkungan yang tidak mengenakan lagi. Cobalah untuk berbaur kepada orang lain, mencari circle baru, pertemanan baru dalam waktu dekat ini, biar aku bisa datang ke dalam hidup kamu. Dia pingin kamu memang mendekatkan diri kepada orang-orang yang baru dan pertemuan pada orang-orang baru juga, ya, karena aku sedang menunggumu. Cobalah untuk merubah jalan hidup kamu, karena date itu melambangkan kamu harus bisa fokus pada sesuatu yang emang yang akan baru dimulai, dan kamu harus menyelesaikan siklus yang memang udah gak baik buat kamu. Keluarlah dari sana sampai akhirnya kamu bisa menyeimbangkan diri kamu dan kamu bisa menjadi diri kamu seutuhnya. Kamu harus bisa. Dia bilang kayak gitu. Dia pingin kamu lebih bahagiain diri, banyakin love yourself, ya. Ketika kamu love yourself, ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, ketika kamu bahagia, ketika kamu menjadi orang yang tangguh, ya, ada empress, ya, dia akan datang. Intinya kamu harus berani untuk keluar dari situasi yang memang tidak untuk kamu, yang bukan jalanmu lagi. Bahagiain diri kamu. Dia akan datang ketika kamu sudah bisa keluar dari circle toksikmu ini, dan kamu bisa menjadi pribadi yang baik ke depannya, tentu dalam karir dan perkembangan diri kamu. Carilah teman-teman yang sehat, dan aku di salah satunya itu, ya. Dia bilang kalau misalkan dia berada di situasi salah satu pertemanan kamu, dia pingin kamu lebih mencari orang-orang yang sehat, orang-orang yang baik buat kamu, dan kamu sama dia bisa sama-sama fokus menjalani hari bersama. Itu terlebih lagi kalau misalkan kamu ngerasa kamu dekat sama orang, jangan terlalu gegabah dia adalah soulmate, dia adalah twin flame, karena sebenarnya jodoh kamu itu nggak kamu sangka-sangka loh. Ternyata orang terdekatmu atau mungkin orang baru yang kamu temui adalah jodohmu. Cuman di sini ada pelajarannya, yaitu kamu harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan kamu terlebih dahulu. Terus lagi kamu jangan menyia-nyiakan berada di dalam situasi toksik yang dimana harusnya kamu udah pergi jauh dari situ, tapi kamu masih harus stay di sana. Gitu. Pergilah dari orang-orang yang cuman ingin memanfaatkan kamu. Dia pingin kamu punya kebahagiaan, punya kestabilan, dan punya tujuan hidup gitu loh. Aku ngelihat dia memang tulus sayang sama kamu, walaupun memang perjalanannya harus jauh menempuh, ya.
nggak dalam waktu dekat, tapi bisa juga dalam waktu dekat asal kamu udah healing dan harus keluar dari toxic dulu gitu. Dan dia siapa? Dia akan memberikan kestabilan ya, memberikan kestabilan dan memberikan hal-hal yang baik untuk kamu. Soalnya ini perjalanannya lika-liku banget sih, karena kamu ngerasa pahit banget sekarang. Aku ngerasa perjalanan hidupmu itu naik turun gitu, dan bikin kamu apa ya, kecewa gitu. Kamu selalu bertemu dengan orang yang salah, kamu harus bertemu orang yang cuma manfaatin kamu, karena emang situasinya adalah kamu emang harus dipertemukan orang-orang seperti itu dulu, baru akhirnya kamu sadar dan akhirnya menemukan cinta sejati kamu gitu ya. Pesan jodohmu adalah tunggu aku akan hadir ketika kamu udah keluar dari situasi toksik, orang-orang yang cuma memanfaatin kamu, dan kamu bisa merubah mindset kamu menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijak dalam berpikir. Dia pingin kamu lebih peka sih sama intuisi kamu. Siapa sih yang sebenarnya sayang sama kamu dengan tulus, siapa sih yang sebenarnya benar-benar mencintai kamu ya. Yang cuman memanfaatin kamu, mending go away aja dari hidup kamu, soalnya itu it's wasting time banget gitu loh. Oke? Semoga itu aja ya, semoga itu bisa membantu kamu, dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Maaf hari ini cuma satu video karena aku lagi ada pekerjaan lain. Sekali lagi terima kasih. Kalau kalian ingin book personal reading, kontak personnya ada di bawah ya. Thank you.